Itu, jadi itu yang paling melekat di ingatan saya bahwa santri bakal bisa melakukan apapun dan itu terbukti. Mas Ikrom bisa di dunia iklim gitu kan. Sekarang santri mana yang belajar iklim sebenarnya kan kayak gitu. Kalau kita bicara di pesantren ya. Iya, iya. Nah, itu. Jadi itulah yang menarik dari santri. Oke, baik. Kemampuan beradaptasi ini ya, menjadi bagian yang penting dari santri kita. Kalau kita bicara soal santri tentunya tadi mulai dari santri yang itu adaptif ya, bisa menjadi apapun dan siapapun karena dengan bekal-bekal yang sudah dimilikinya semenjak ada di pesantren begitu ya, hingga menjadi santri selamanya nih sahabat MK di tempat kontribusinya masing-masing, di mana tempat dia bisa memberikan dampak secara luas. Nah, kali ini karena sudah ada 3 narasumber begitu ya, kita akan coba lihat lebih dalam bagaimana sih soal keterkaitan ya antara pesantren, santrinya juga dengan bidang-bidang yang masing-masing narasumber kita ini kuasai gitu ya. Aulia akan coba mulai dari Mbak Hilma nih kali ini. Mbak Hilma, kalau kita bicara soal santri dan juga budaya literasi, baik itu membaca dan juga menulis. Mbak Hilma, bisa kita bilang seperti apa sih kondisi santri dan juga literasi kita hari ini, Mbak Hilma? Iya. Kondisi literasi kita sebenarnya hari ini kalau di pesantren malah justru sudah sangat bagus ya Mbak, sebab belakangan santri-santri sudah mulai sadar bahwa budaya literasi itu sesungguhnya sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan setiap hari yang dikaji sama teman-teman santri itu juga merupakan karya literasi dari para ulama yang mereka kalau dulu tidak menulis juga kita tidak mungkin sampai pada ilmu-ilmu yang sekarang terus langgeng kita kaji di pesantren. Seperti itu. Tetapi yang kadang-kadang sering kita lupakan adalah budaya literasi itu tidak dibarengi dengan misalnya fasilitas yang lengkap, misalnya semangat dari para pengasuhnya untuk juga terus mendorong para santri untuk terus berkarya, misalnya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara soal semangat santri dalam membaca dan menulis itu sekarang sudah mulai bagus. Santri-santri itu kebanyakan di pesantren kan jarang sekali pesantren yang sebelum era pandemi ya tentunya mereka jarang boleh menggunakan media sosial sebenarnya, tetapi diam-diam mereka dibentuk dan dididik untuk pandai menulis gitu. Maka saya selalu berpesan kepada para santri untuk kelak jangan alergi dengan teknologi gitu. Kalian-kalian kalau sudah keluar dari pesantren, sudah diperbolehkan memegang media sosial, harus langsung terjun di situ, harus mengisi kekosongan di situ, sebab di balik kita, di belakang kita banyak sekali adik-adik santri yang setiap hari merindukan tulisan-tulisan dari kita senior-seniornya atau kakak-kakaknya yang sudah lebih dahulu ada di situ. Gitu. Jadi karena sekarang eranya sudah seperti sekarang, santri-santri tidak boleh alergi lagi dengan teknologi dan harus menulis sebanyak-banyaknya, menulis sedalam-dalamnya, menulis sebagus-bagusnya di situ. Gitu. Dan batu pijakan yang paling bagus sebenarnya untuk semangat literasi para santri itu adalah jurnalistik. Itu banyak yang tidak tahu kayak gitu Mbak Aulia. Kebanyakan santri-santri itu kalau di pondok pesantren itu rata-rata yang pandai menulis itu mungkin hanya 10% dari 100%. Okay. Padahal kalau mau digalakkan gitu ya, sebenarnya semuanya bisa menulis kalau itu bisa difasilitasi dengan jurnalistik. Maka budaya jurnalistik di pesantren ini menjadi hal yang paling penting bagi saya sebagai orang yang pernah mondok selama 13 tahun dan akhirnya jadi penulis gitu ya Mbak. Yeah. Sebab apa? Sebab kalau kita sudah menggeluti yang namanya jurnalistik itu, kita jadi memiliki budaya berpikir kritis. Kita jadi bisa meletakkan diri kita di mana. Misalnya saya ternyata sukanya di fiksi, saya sukanya di non-fiksi, saya sukanya di humor misalnya, saya sukanya menulis laporan wawancara, saya sukanya menulis tajuk rencana, laporan investigasi dan lain-lain. Mereka diizinkan memilih gitu ya, tidak hanya jangan kemudian santri sukanya cerpen dipaksa untuk menulis artikel misalnya. Jadi kalau saya tetap pada pendapat semula bahwa sudah tidak zamannya lagi santri hanya diajari mengaji dan menghafal, tapi semangat untuk literasi, semangat untuk menulis, semangat untuk membaca ini harus digalakkan, terutama pengasuhnya, karena kadang-kadang santri membutuhkan figur ya. Jangan sampai kita meminta santri-santri untuk pandai menulis, kemudian suka membaca, tetapi kita tampil
sebagai pengasuh tampil di hadapan mereka bukan sebagai pegiat literasi. Oke. Kita tampil di depan mereka bukan sebagai orang yang kritis. Kita tampil di depan mereka bukan sebagai orang yang suka membaca. Itu kan nanti anak-anak akan kehilangan figur kalau seperti itu. Oke. PR-nya tidak hanya untuk santri tapi juga untuk para pengasuhnya, saya kira Mbak Aulia. Baik. Iya, berarti bukan cuma soal minat dan juga bakat dari dalam diri santrinya, namun juga output lingkungan sekitar yang hadir begitu ya, inputnya yang ada untuk santri-santri kita ini juga perlu ya Mbak Hilma ya. Nah, perlu. Kalau acara Suhita kan kebetulan karena Suhita ini lahirnya juga di kalangan santri gitu ya, akhirnya kan saya jadi sering roadshow dari mulai Jawa, Bali sampai luar Jawa. Itu alhamdulillah sekarang sudah kalau di panggung itu saya sudah nggak sendiri lagi, tapi sudah bersama para ning, para bunyai yang saya lihat juga mereka mulai mencintai literasi. Dulu mereka berpikir bahwa membaca novel itu sesuatu yang tabu gitu ya. Dulu mereka berpikir bahwa kalau saya menghafalkan Al-Quran kemudian membaca cerita romans, itu nanti hafalan saya akan terganggu kayak gitu. Itulah kemudian orang-orang seperti saya harus hadir di ranah pernovelan gitu ya, karena saya harus bisa membuktikan kepada kiai-kiai, terutama kepada bunyai-bunyai bahwa cerita yang romans pun itu tidak melulu berisi tentang pepesan kosong gitu ya, tapi ada bobot di situ, kemudian ada himmah di situ, kemudian ada wiroh kesantrian di situ. Itu loh yang kita perlukan gitu. Maka satu Hilma Anis tidak mungkin cukup untuk pesantren sebesar itu. Saya selalu bilang kepada adik-adik, kalian harus semangat menulis, sebab sastra itu sebenarnya kan jangkauannya sangat luas ya Mbak Aulia. Kalau artikel, opini mungkin lain gitu, tapi kalau sastra ini kan menembus batas zaman, menembus batas usia, menembus batas golongan, bahkan menembus batas partai misalnya. Kalau kita sudah mencintai satu karya itu orang sudah tidak peduli lagi siapa yang menulis background-nya seperti apa. Maka kita sebagai orang yang memiliki watak santri harus semangat, karena apapun yang dilahirkan oleh santri pasti bagus karena dia ditempa dengan pemikiran dan kegiatan yang luar biasa tadi. Oke, baik. Itu tadi kalau soal santri dan juga literasi. Kalau soal santri dan dunia riset, akademisi ini gimana Mas Ikrom ya? Apalagi kalau kita bicara santri yang ngebahas soal fenomena iklim, soal lingkungan hidup kita. Di mana nih Mas Ikrom menemukan titik relasi antara santri dan juga kita ngomongin lingkungan nih Mas Ikrom? Iya, jadi santri sekarang sebenarnya udah sangat pinter-pinter Mbak, dan cerdas-cerdas juga. Bisa dibayangkan sesuai dengan yang disampaikan Mas Arief tadi ya, bahwa dalam sehari itu kita mereka santri bisa belajar banyak sekali, pelajar umum, kepesantrenan, olahraga, minat bakat, pramuka, dan masih banyaklah kegiatan lain seperti seni. Full 24 jam itu hampir diisi oleh kegiatan-kegiatan yang positif, bahkan bangunnya masih malam lagi untuk tahajud dan lain sebagainya, yang itu modalitas bagi santri yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh selain santri begitu. Hanya yang perlu diarahkan adalah kita yang punya passion, santri yang punya passion setelah mereka keluar dari pesantren gitu. Mereka pengen jadi apa? Enggak semua harus jadi penulis nih gitu, enggak semua harus jadi dokter. Tapi gimana mereka mencintai apa yang akan mereka lakukan, apa yang sedang mereka lakukan, dan apa yang ingin mereka kerjakan di masa depan nanti begitu. Hal ini juga saya terinspirasi oleh banyak sekali ustaz-ustazah di pondok pesantren, terutama kiai saya, bahwa menjadi apapun kita, yang penting manfaat begitu. Waktu itu saya lihat, saya suka sekali dengan pelajaran IPA, kemudian fenomena alam, terutama perubahan iklim itu udah sangat masif gitu. Akhirnya saya gimana caranya sih bisa masuk ke jurusan yang fokus ke itu gitu. Dan dengan masuk IPB, dengan dapat beasiswa santri, mimpinya tercapai satu persatu gitu. Tapi masih banyak lagi di depan sana untuk bisa kontributif langsung ke masyarakat. Kadang kita kalau santri itu masih penuh dengan idealisme, tapi kadang-kadang masih belum bisa bersentuhan dengan masyarakat langsung begitu. Keluar dari pesantren kita dihadapkan dengan permasalahan yang jauh lebih besar. Tadi saya senang sekali dengan pernyataan Mbak Hilma bahwa
kita dikasih modal dulu di dalam pesantren gitu. Kita toolsnya belum ada, platformnya belum punya, tapi kita udah punya modal dibandingkan dengan mungkin yang mereka sudah disuguhi teknologi, tapi mereka nggak punya modal gitu. Mereka nggak punya sesuatu yang apa sih yang mau diciptain. Alhasil ya hanya sebagai penikmat teknologi, penikmat platform tanpa menciptakan sesuatu yang positif di dalamnya gitu. Ini penting banget buat santri. Contoh mungkin sebagai contoh saya waktu itu membuat platform Generasi Cerdas Iklim sebagai sebuah gerakan pendidikan tentang lingkungan, pendidikan tentang iklim yang saat ini oleh Pak Nadiem Makarim baru akan diinisiasikan, baru akan di-launch untuk pendidikan IPA di sekolah menengah, sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Itu sudah kita ciptakan, sudah santri ciptakan sejak waktu itu, sejak 2013 gitu. Artinya awareness yang kayak gini yang mungkin di luar sana santri juga punya kepekaan yang lain begitu. Seperti contohnya Mas Arief dengan dengan inisiasi kesehatannya, santri-santri yang lain dengan inisiasi yang mereka punya begitu. Kekuatan kita adalah santri punya banyak teman, santri punya banyak punya keteladanan yang tidak hanya dari orang-orang di sekitarnya termasuk keluarga, tetapi santri punya keteladanan yang paling besar dari kiai, kemudian dari ustadz-ustadzah di pondok pesantrennya, dan dari teman-teman di sekitarnya. Dari situ sebenarnya mereka bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi, karena saat ini kan kuncinya kolaborasi ya. Jadi kadang kita nggak bisa ngelakuin sendiri, tapi gimana kita bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih besar dengan kolaborasi bareng orang-orang. Kalau dulu jihad itu melawan penjajah, kalau sekarang santri itu jihadnya melawan ego, menekan globalisasi dengan model yang tadi. Kemudian menjawab tantangan kesenjangan, tantangan inequality, gender dan lain sebagainya, itu bisa dimiliki oleh santri. Dan sebenarnya ketika santri masuk ke dunia riset atau masuk ke dunia sains yang jauh lebih tinggi, itu modalitas kita juga jauh lebih besar, karena kita di setiap pelajaran di pesantren itu kita dihadapkan oleh berbagai permasalahan, kemudian kita menjawab logika-logikanya seperti ini, kemudian banyak sekali isu-isu yang memang harus dijawab oleh santri, dan itu sedikit banyak membantu bahwa kita bisa menjawab tantangan yang jauh lebih luas daripada itu. Salah satunya pemanasan global, perubahan iklim, dan saya izin menyampaikan hari ini saya diamanahi oleh Indonesia untuk jadi delegasi untuk menyampaikan pesan anak muda terkait dengan perubahan iklim di depan Ibu Menteri. Nanti jam 3:30, Mbak. Masya Allah, baik. Terima kasih. Wah, ini tentunya bisa menjadi saluran ya, ini yang menyuarakan seperti apa sih kemudian anak muda melihat lingkungan ini sendiri. Dan kayaknya ditunggu ini Mas untuk pesantren-pesantren yang menggalakkan ini ya, pesantren ramah lingkungan, pesantren-pesantren. Tahun lalu Mbak, kita bekerja sama dengan kantor staf presiden, kita mengadakan sekolah cerdas iklim, pesantren cerdas iklim, pesantren cerdas iklim, pesantren cerdas bencana, tepat di Hari Santri tahun 2020. Masya Allah, ini langsung bukti nyatanya ya, langsung hadir kembali lagi ke pesantren-pesantren kita ya Mas Ikram. Oke, nah ini kalau Mas Arief kan juga ada di dunia kesehatan, yang mana hari ini kita juga masih ada di tengah pandemi nih Mas, tentunya soal santri dan juga pelayanan umat ya, pelayanan masyarakat khususnya hal kesehatannya juga nggak bisa dipisahkan nih. Kalau santri berbicara soal pelayanan kesehatan ini sendiri dan juga edukasi kesehatan mungkin ya di lingkungan pesantren ataupun masyarakat secara umum, seperti apa sih dari Mas Arief? Ya, terima kasih. Di saat pandemi ini memang sepertinya satu-satunya lembaga pendidikan ya yang melakukan tatap muka itu adalah pesantren, seperti itu. Cuman itu semua tidak di-blow up secara masif. Jadi ketika sekolah-sekolah ingin tatap muka pun ketakutan. Jadi Mbak Aulia, jadi kalau pesantren itu justru semuanya sedang bertatap muka di pesantren seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu tantangan kita di dunia yang kondisinya saat pandemi seperti ini. Nah, saya sepakat dengan Mas Ikram, Mbak Hilma tadi bahwa kita harus membuat role model di dalam pesantren itu sendiri. Nah, sehingga kesehatan ini harus hadir juga di pesantren-pesantren kita.
Kalau kita ketahui Mbak Aulia bahwa pesantren itu adalah memang banyaknya orang berkumpul di satu tempat, itu akan menimbulkan masalah kesehatan yang lebih besar daripada kita hidup yang masing-masing seperti itu. Dan sekali lagi pesantren-pesantren kita ini mohon maaf tidak semuanya mempunyai kapasitas yang bagus untuk kesehatannya seperti itu. Karena sekali lagi pesantren kita ini hebatnya mohon izin tanpa bantuan dari pemerintah itu bisa melakukan semua fungsi pendidikan seperti itu, walaupun secara swadaya ya. Ya, walaupun ke belakang ini banyak bantuan-bantuan oleh pemerintah, sehingga itu yang akan kita masukkan ke dalamnya. Nah, yang penting sekali adalah bahwa santri itu jangan lupa untuk kembali ke pesantren seperti itu. Jadi jangan sampai kita dengan santri punya kesibukan masing-masing, sudah kita keluar negeri, kita sudah menjadi apa yang ingin kita cita-citakan, tapi kita lupa gitu. Justru manfaat terbesar kita difasilitasi, mohon izin saya seperti ini juga karena santri seperti itu. Kalau saya seperti ini santri, karena saya dulu pesantren, kalau saya tidak kembali ke pesantren, itu alangkah tidak bermanfaatnya seperti itu. Nah, itulah alasan utama kenapa kami dari teman-teman kesehatan itu hadir melalui Medisaker. Pada tahun 2020, kalau Mas Ikrom tadi bikin santri yang siaga bencana, kita sendiri itu adalah sebelum semua kementerian memberikan bantuan terhadap pesantren, kita sudah melakukan roadshow ke 50 pesantren di Jabodetabek. Jadi sebelum semua orang mengajarkan bagaimana cuci tangan yang baik, bagaimana prokes yang baik, kita sudah melakukan hal itu. Itu dilakukan oleh teman-teman santri yang dalam hal ini di bidang kesehatan. Nah, dari hal itu kita punya tujuan yang baik bahwa ayo kita lanjutkan bahwa yang kita lakukan hanya jangan terbatas di Jabodetabek. Karena pandemi ini adalah seluruh dunia, bagaimana pesantren yang ada di luar sana bisa mendapatkan akses itu. Nah, kita menggunakan platform Medisaker itu, kita fungsinya ada yang konsultasi kesehatan. Jadi memang nanti semua santri, kiai, dimanapun berada bisa langsung konsultasi kesehatan. Kita semua profesional, Mbak. Jadi memang teman-teman juga sudah semuanya kerja di tempat masing-masing itu profesional, sehingga kita tidak kalah dengan platform yang lain. Nah, kedepannya ini yang akan kita galakkan. Yang kedua, kita ada penyuluhan kesehatan. Jadi di situ nanti di aplikasi, kita ada dua arah. Salah satunya adalah nanti Medisaker adalah dengan gencarnya promosi kesehatan datang ke pesantren-pesantren, atau dari pesantren sendiri jika mengharapkan tentang bagaimana promosi kesehatan yang baik di pesantren itu bisa memberikan permintaan kepada kami seperti itu. Nah, itulah yang akan kita tingkatkan bahwa sekali lagi bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati seperti itu. Jadi itu yang akan kita tekankan seperti itu. Karena bagaimanapun kos untuk kita berobat itu lebih mahal gitu ketimbang kita melakukan pencegahan. Nah, itu pola pikir itulah yang harus kita pelan-pelan kita geser di Indonesia ini, dan hal ini pesantren harus berpikir seperti itu. Baik, wah ini fokus dan juga peduli kepada lingkungan dan juga kesehatan di pesantren ini sendiri memang menjadi penting ya, dari Mas Arief. Di ujung perbincangan kita sore hari ini ya, di hari Santri Spesial, boleh diberi singkat pesan dari Mbak Hilma, Mas Ikrom, dan juga Mas Arief untuk para santri di seluruh penjuru negeri ya. Dari Mas Ikrom boleh dimulai, Mas. Saya pengen menekankan satu, Mbak, santri yang percaya diri dengan apa yang sedang dijalani maupun yang tengah diperjuangkan. Tidak semua harus jadi dokter, guru, dan dosen, tapi dengan menjadi santri, kita bisa memilih untuk menjadi dokter yang lebih humanis, guru yang lebih dekat dengan nilai-nilai ketuhanan, dan dosen yang penuh dengan nilai kemanusiaan. Demikian, Mbak. Selamat Hari Santri 2021. Selamat Hari Santri 2021. Mbak Hilma, pesannya untuk santri-santri kita. Pesan saya untuk santri ada dua. Yang pertama, kelungsu-kelungsu waton udu. Kelungsu itu dalam bahasa Jawa artinya buah asam itu ya, yang tidak terlalu ada harganya. Yang penting kita itu berkarya walaupun sedikit daripada tenggelam dalam angan-angan berbuat banyak. Yang pertama itu. Yang kedua, saya selalu mengutip kalimatnya Mbah Sunan Kudus itu ya, tentang Gus Jigang. Gus Jigang adalah yang pertama, Gus itu bagus, Ji itu ngaji, Gang itu dagang. Jadi menurut saya santri harus selalu berbuat baik kepada siapapun, harus selalu bertoleransi tanpa pandang bulu, kemudian harus selalu mengaji, dan yang terakhir, alangkah baiknya kalau mereka juga berdagang dalam rangka kemandirian, biar tidak bergantung pada orang lain, biar tidak bergantung pada apapun, dan juga lebih banyak bersedekah, dan juga lebih bisa ngelabeti pesantrennya, di sekitarnya, di wilayahnya masing-masing. Kayak gitu. Nah, baik. Lengkap nih dari Mbak Hilma ya. Oke, baik. Mas Arief melanjutkan pesannya untuk santri-santri kita seperti apa?
Untuk santri-santri kita, jangan pernah berkecil hati dimanapun berada. Pesan yang paling utama menurut saya adalah keberkahan. Keberkahan itu tidak dimiliki di dunia manapun kecuali dunia pesantren. Kalau kita bisa mendapatkan keberkahan di saat kita nyantri, itu penting, Mbak. Karena kita tidak akan dapat keberkahan di dunia kuliah atau dunia yang lain. Nah, dengan berkah itulah apa yang kita cita-citakan, ingin menjadi generasi cerdas iklim, ingin menjadi penulis, ingin menjadi dokter, itu akan dipermudah jalannya. Mungkin banyak orang yang lebih pintar dari kita, tapi kita yang terpilih untuk beruntung. Nah, keberuntungan itu adalah muncul dari doa-doa kiai kita, doa-doa orang tua kita, baru itu adalah ikhtiar kita. Jadi pesan saya yang terakhir, jangan pernah kita melupakan keberkahan oleh kiai kita. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Ini lengkap ya sahabat MK untuk memeriahkan, untuk hadir, menghikmahi mungkin ya Hari Santri 2021 kali ini bersama dengan narasumber kita Mbak Hilma Anis, Mas Ikrom Mustafa dan juga Mas Arief Kurniawan. Terima kasih sudah bergabung di MK FM Jogja, Inspirasi Siang spesial Hari Santri. Sehat selalu Mbak Hilma, Mas Arief dan juga Mas Ikrom, lancar setiap urusannya. Amin, terus menebar inspirasi dan juga memberi kontribusi dari santri untuk negeri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK, santri harus percaya diri, santri harus mulai berani berbuat, bermanfaat sahabat MK. Walaupun sedikit, mulailah daripada banyak namun terjebak dalam angan-angan dan senantiasa mencari keberkahan dalam hidup ini. Terus bergerak santri siap, santri siaga, jiwa raga. Selamat Hari Santri 2021 sahabat MKFM Jogja. Di kesempatan siang sampai dengan sore hari ini sudah menghadirkan inspirasi siang spesial Hari Santri untuk Anda. Saatnya sahabat siaran Daulia Sabrina pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.